Mari bersorak-sorak, agungkan namanya. Mari bersorak-sorak, agungkan namanya. Mari memuji-muji Tuhan Allah kita. Dia penyelamat, Yesus namanya. Mari bersorak-sorak, agungkan namanya. Haleluya. Mari bersorak-sorak, agungkan namanya. Mari memuji-muji Tuhan Allah kita. Dia penyelamat, Yesus namanya. Bersorak, bersorak, agungkan Dia, tinggikan Tuhan. Yesus berkuasa, berkuasa selamanya. Bersorak, agungkan Dia, tinggikan Tuhan. Yesuslah Raja atas segala bangsa, atas suku bangsa. Mari bersorak-sorak, agungkan namanya. Kayaknya kurang semangat deh. Pokoknya semuanya harus bertepuk tangan buat Tuhan kita, melompat-lompat bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersorak-sorak, agungkan namanya. Sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mulia. Mari bersorak-sorak, agungkan namanya. Mari bersorak-sorak, agungkan namanya. Mari memuji-muji Tuhan Allah kita. Dia penyelamat. Siapa namanya? Yesus namanya. Bersorak, bersorak, agungkan Dia, tinggikan Tuhan. Yesus berkuasa, berkuasa selamanya. Bersorak, agungkan Dia, tinggikan Tuhan. Yesuslah Raja atas segala bangsa, atas suku bangsa. Bersorak, agungkan namanya. Haleluya. Bersorak, agungkan Dia, tinggikan Tuhan. Yesus berkuasa, berkuasa selamanya. Bersorak, agungkan Dia, tinggikan Tuhan. Yesuslah Raja atas segala bangsa, atas suku bangsa, atas segala bangsa, atas suku bangsa, atas segala bangsa, atas suku bangsa. Haleluya. Berikan suara-suara yang luar biasa buat Tuhan kita. Dia ajaib, Dia luar biasa. Baik, Protestan itu bukan berarti protes. Jadi kita bukan tukang protes. Amin. Ketong ini bukan tukang protes. Protestan itu terdiri dari dua kata, pro dan testan. Iya toh? Pro. Semua tahu arti pro toh? Apa itu pro? Pro itu memihak. Pro itu memilih untuk setuju dengan si A. Pro itu kita kepada yang mana kita sukai. Jadi itu arti dari pro. Sedangkan testan bukan setan. Testan. Pro dengan testan, bukan testa. Testan. Testan itu perjanjian. Berarti pro memihak, testan perjanjian. Kalau kita gabung ini dua kata menjadi satu, berarti dia pun arti kembali kepada perjanjian. Perjanjian yang dimaksudkan di sini merujuk
kepada perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu berarti orang-orang Kristen Protestan harus kembali kepada firman, kembali kepada Alkitab, kembali kepada perjanjian lama dan baru. Artinya apa? Artinya kalau kita mengaku kita orang Kristen, itu berarti hidup kita harus berubah. Karena kalau kita tidak berubah, kita tidak pantas disebut Kristen. Kalau ada bapak-bapak yang mengaku dia Kristen, tapi kalau dia berzina, sebenarnya dia bukan Kristen. Dia Kristin. Kalau ada ibu-ibu, anak-anak gadis yang masih suka kasih keluar kata-kata kotor, dia bukan Kristen. Dia kristal. Karena Kristen itu harus berubah. Perubahan itu menunjukkan bahwa kita kembali kepada Alkitab, kembali pada firman. Makanya kita berubah. Yang mau berubah katakan haleluya. Berubah itu tidak harus kita paksakan. Tuhan bilang begini, Tuhan saya tidak terima saya hitam, saya mau putih. Bukan, tapi perubahan hidup. Perubahan hidup itu penting. Yang tadinya cepat tersinggung, sakit hati, berubah. Masih terikat dengan hal-hal yang jahat. Minum mabok, main judi, rokok, berubah. Itu baru bisa disebut dia Kristen. Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kita ikuti apa yang sudah Tuhan Yesus contohkan dalam dirinya bagi saudara dan saya. Katakan amin. Jadi kalau kita bilang kita Kristen, saudara, bukan sekedar kita agama Kristen Protestan, tapi tunjukkan ada perubahan dalam hidup kita. Perubahan dalam diri saudara, itu adalah sesuatu yang penting untuk membuktikan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Amin. Makanya Rasul Paulus mengingatkan anak rohaninya yang bernama Timotius. Dia bilang begini, di dalam kitab 1 Timotius 4:16. Saya tidak panjang-panjang karena saya lihat semua pada muka lapar. Nanti saya bilang amin, di sini saudara bilang aman. Saya bilang semangat, saudara bilang amin, saya sudah tidur, kan begitu. Jadi kita buka di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-16, bagian A. Kita perhatikan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Sudah dapat? Saya bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Di sini ada dua hal penting yang Paulus sampaikan kepada Timotius, yaitu yang pertama mengenai dirimu. Semua pegang dada dan berkata, ini diri saya. Ini diri saya. Yang punya diri katakan amin. Amin. Yang tahu diri katakan saya. Ya kita punya diri berarti kita tahu diri. Amin. Tahu diri kalau firman datang kepada kita. Kalau kita tahu diri berarti kita berubah. Kita berubah. Kita tinggalkan hidup yang lama. Kita mau untuk mengikuti jejak Yesus yang benar-benar dia adalah contoh bagi saudara dan saya. Amin. Jadi dikatakan begini. Di mana tadi? 1 Timotius 4:16, awasilah dirimu sendiri. Jadi Alkitab mengingatkan kita, awasilah. Yang mengerti kata awasi katakan amin. Siapa yang mengawasi diri kita? Halo. Siapa yang mengawasi diri kita? Kita sendiri.
Kalau saudara lapar, ada makanan, tidak perlu tanya Tuhan, saya mau makan ke sonde. Kalau saudara awasi, sudah lapar, pergi ke dapur, ada makanan, makan. Kalau belum ada makanan, di situ ada beras, usahakan kau masak. Dan begitu cara kita awasi diri. Jadi Alkitab berkata, awasilah dirimu sendiri, jangan awasi orang. Awasilah dirimu sendiri. Karena apa? Karena Paulus tahu bahwa Timotius bisa berpotensi untuk hidup melanggar firman. Makanya Paulus bilang di Timotius, awasilah dirimu sendiri. Amin. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak dan jatuh dalam dosa. Tidak terjebak dan ikut arus dunia. Jadi yang Tuhan bilang, awasi diri, cek hati, niat hati, sikap hati, motivasi hati, tingkah laku, ucapan, pikiran, harus kita awasi. Nah sekarang kita awasi pakai apa? Awasinya pakai firman, amin. Jangan pakai kekuatan sendiri. Kalau kita terus isi firman di hati dan pikiran, saya percaya diri kita akan terus terawasi. Amin. Haleluya. Yang percaya bahwa dirinya tetap terawasi, katakan saya. Katakan amin. Katakan haleluya. Jadi jangan sampai dari tahun ke tahun kembali di tanggal 31 Oktober pun hidup kita masih seperti itu sah. Harus berubah. Yang tidak berubah itu siapa? Yang tidak berubah itu siapa? Yang tidak berubah itu Tuhan. Karena Ibrani 13 ayat 8 begitu dikatakan. Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan kalau kita berarti harus berubah. Jadi kalau orang-orang Kristen yang tidak berubah, dia samakan dirinya sama seperti Tuhan. Itu berarti kita sudah berlaku sombong di hadapan Tuhan. Amin, Mama. Iya. Haleluya. Mama cari tempat yang tepat. Karena kalau di sana kemungkinan besar pulang sudah bawa berkat rohani. Makanya duduk paling depan. Amin. Haleluya. Ini caranya Mama mengawasi diri sendiri. Haleluya. Jadi begitu. Kalau kita mengaku kita orang Kristen, orang percaya, orang beriman, harus tunjukkan perubahan hidup. Jangan dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, tetap seperti itu. Maki orang terus, anggap itu hebat. Lakukan dosa terus, anggap itu hebat. Tapi yang Tuhan mau kita berubah. Kalau kita berubah berarti kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kita tidak sombong. Amin. Ini disampaikan kepada Timotius. Saudara tahu, Timotius itu sudah status seorang gembala. Sekalipun masih muda usianya. Kurang lebih 17 tahun dia ditempatkan Paulus mengembalakan sidang Tuhan. Amin. Paulus kasih ingat dia begitu, ini gembala. Sama seperti saya yang saudara kenal. Artinya apa? Semua kita tidak terkecuali. Mau gembala, majelis, pendeta, aktivis gereja, siapapun kita. Kita harus awasi diri. Supaya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Kita berubah di hadapan Tuhan. Karena perubahan itu penting. Kalau tidak, saudara bisa tertinggal ketika bunyi sangkakala menyongsong kedatangan Kristus. Dia tidak mengangkat kita. Bukan karena kita terlalu berat. Ini Pak Pendeta sudah terangkat karena badannya semakin besar. Waktu hari Minggu di sana saya pergi ibadah, Mama Pendeta pegang perut Pak Gembala sudah tambah besar. Iya betul juga ya. Mungkin karena saya subur.
Haleluya. Bukan karena fisiknya yang menyebabkan dia tertinggal di bumi ini ketika Yesus datang. Tidak. Tapi tidak mau berubah. Suanggi orang terus. Apalagi orang Kristen di roti tak tukang suanggi itu. Mau diberkati Tuhan, mau beli oto pikir panjang. Ini nanti kalau ada suanggi beta be mati. Makanya pendatang dong kelihatan dong kaya-kaya. Kenapa? Karena son tak suanggi. Haleluya. Kalau mau masuk di rumah, perhatikan baik-baik dulu. Ini di apa yang salah ini? Beta sakit gara-gara ini rumah. Padahal saya tahu hal. Dia pun diri yang kasih sakit dia sendiri, bukan rumah. Saya ada di Nias, di tempat istri saya. Karena di sini saya sudah dengar-dengar kalau rumah yang salah begini-begini. Jadi terus terang saya masuk di salah satu rumah keluarga, saya perhatikan rumahnya. Waduh, ini ada yang salah. Tapi saya tidak berani bilang itu salah. Nanti dia pikir tahu tukang bilang, Pak Pendeta itu salah. Dia, oh, salah karena mana ini? Saya kena mengamuk tuh. Berarti di sana itu bukan kepercayaan mereka, itu hanya kepercayaan kita saja. Tapi sonde tahu hal, itu kepercayaan kasih untung setan. Makanya saya sering bilang, kalau ada orang Kristen yang masih yakin percaya salah di rumah, buat itu rumah bagus, buat itu rumah indah, buat rumah itu mungkin harganya mahal. Kasih ketetapan sudah, kalau ada yang tinggal di sini 1 tahun dia meninggal. Atau kasih pendek waktunya, 6 bulan atau 2 bulan. Kalau sudah ada yang tinggal, saya berani tinggal. Tapi dengan satu catatan, kalau saya tidak mati, rumah jadi milik saya. Iya tuh. Biar saya kasih yakin Allah bahwa itu kepercayaan yang salah. Puji Tuhan lah dapat rumah gratis, dapat rumah free. Jadi yang percaya begitu makan ontong. Haleluya. Jadi saya bisa bisnis rumah. Pendeta bisnis rumah. Ambil kesempatan dalam kesempitan. Saya percaya di sini tidak ada jemaat Tuhan lagi yang lihat-lihat rumah. Kalau sonde yakin, kasih tutup itu, sonde buka, sonde boleh buat pintu. Biar dibilang rumah tak salah, ya memang rumah tak salah. Jadi yang tak salahnya bukan rumah, orang yang buat rumah. Iya toh? Amin. Jadi kalau sakit jangan perhatikan rumah, awasi diri, cek diri. Awi, karena beta ini pikiran, beta terlambat makan, demam, lambung. Nah kalau sudah terlambat makan, lambung jangan pikir. Beta baru dari pulang dari tetangga, memang dia baik. Pasti dia yang suanggi beta. Soalnya tahu hal karena pikiran, lupa makan, mafoy, lambung foy. Baru kasih salah orang. Ini dia sudah salah ini. Karena soalnya penawasi di diri. Amin. Nanti Pak Pendeta omong lama-lama leko ada yang suruh pingsan. Soalnya Ibu Pendeta sudah send saya. Pak Pendeta jangan terlalu panjang karena Ibu Gembala tahu persis kalau saya yang khotbah saya bohong bisa 1 jam. Makanya kita masuk di poin yang kedua. Amin. Yang kedua dikatakan awasilah ajaranmu. Jadi yang pertama awasi diri. Kayak kami pendeta juga. Kalau saudara lihat saya masih terikat dengan rokok, mabuk, judi, maka saudara bisa pastikan ini pendeta tapi bukan Kristen. Sekarang dikatakan awasilah ajaranmu. Jadi di sini yang pertama hidup kita, yang kedua pengajaran. Kalau saudara benar-benar tahu di mana saudara mendapatkan pengejaran yang membuat saudara bertumbuh, yang membuat saudara kuat, yang membuat saudara mengerti dan mengenal Kristus, di situ ajaran yang ditetapkan Tuhan bagi kita. Agar rohani kita itu tidak mati. Amin. Tuhan mau rohani kita semakin meningkat, bertumbuh sama seperti Dia. Itu bisa terjadi ketika kita ada di tempat yang dimana menjunjung tinggi pengajaran yang alkitabiah.
Sehingga membuat saudara dan saya mengerti dan memahami isi Alkitab. Sehingga tindakan kita sesuai dengan firman. Amin. Karena kebanyakan orang Kristen tidak tahu bahwa hidupnya harus mengikuti instruksi Tuhan. Amin. Instruksi Tuhan itu tidak lain dan tidak bukan ada di dalam firman Tuhan. Jadi saudara mau mengerti instruksi, aturan atau perintah Tuhan, baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kita temukan di situ ada apa? Ada aturan. Aturan Tuhan untuk buat kita rajin gereja, rajin ibadah, buat kita mengampuni dan seterusnya. Jadi dari Alkitab ini kita mengerti, kita paham. Katakan amin, katakan haleluya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, penekanan dari penyampaian saya hari ini adalah awasi diri dan awasi pengajaran. Amin. Setiap pengajaran yang saudara dapatkan itu pulang dan selidiki. Sesuai firman atau tidak. Katakan amin. Sesuai dengan Alkitab atau tidak. Kalau itu sesuai, maka itu pengajaran yang berasal dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang diberkati katakan saya. Yang flesh sudah lapar katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan mengerti. Allah mengerti, Allah peduli, ketong sudah pada lapar. Kan begitu ya? Puji Tuhan, amin untuk firman Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya panggil Bapak Deta untuk doakan ucapan super firman. Langsung doa sudah Bapak.